Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arika Sari kembali hadir menyapa Anda dalam program podcast TVRI Bicara. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai event olahraga nasional yang diselenggarakan oleh Politeknik Pariwisata seluruh Indonesia dan diselenggarakan nanti tanggal 28 Oktober hingga tanggal 31 Oktober. Sumatera Selatan lagi-lagi menjadi tuan rumah. Nah, seperti apa persiapannya dari kegiatan Poparnas keempat yang diselenggarakan di Sumatera Selatan tahun 2025 ini dengan tema Sporta Wisata Nasional? Sudah hadir narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast hari ini, Bang Handika Fikri Pratama MMPAR CAA yang merupakan Ketua Pelaksana Poparnas keempat di Sumatera Selatan. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Bang. Halo, waalaikumsalam. Apa kabar Bang Handika? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Oh harus ya, harus semangat. Betul. Baik, nah ini kita berbicara mengenai event Poparnas dan ini baru keempat kali ya. Keempat kali diselenggarakan. Dan kebetulan di Sumatera Selatan tahun ini Selatan menjadi tuan rumah. Nah, mungkin sebelum jauh nih kita membahas mengenai event ini. Sebenarnya saya ingin tahu Poparnas itu apa sih? Ya, terus kemudian apa yang mendorong berdirinya Poparnas ini? Karena masih muda banget ini, baru 4 kali ya. Baru 4 kali, betul. Boleh dijelasin dong, Bang. Baik, pertama ini adalah event dari kampus kita. Jadi kampus kita ini namanya Kampus Politeknik Pariwisata Palembang. Jadi Politeknik Pariwisata Palembang ini adalah kampus perguruan tinggi negeri pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, alhamdulillah salah satunya ada di Palembang. Jadi keenam ini, yang pertama itu tertua ada di Bandung, ada di Bali, ada di Makassar, ada di Medan, ada di Lombok, dan terakhir ada di Palembang. Oh, berarti baru 6 kampus? Baru 6 kampus. Jadi Kementerian Pariwisata mempunyai 6 kampus, plus 2 ini ada namanya PSDKU, Manado, dan Sragen. Jadi cikal bakalnya akan menjadi 8 kampus di Indonesia. Nah, Poltepar Palembang sekarang diamanatkan menjadi Center of Excellence atau fokus kajiannya itu di sport tourism. Nah, sehingga kita harus punya yang namanya event tahunan. Jadi setiap kampus pariwisata yang ada di Indonesia punya event-event khusus. Contoh di Bandung itu mereka punya event kuliner dan lain sebagainya. Nah, di Palembang kita khusus sport, makanya kita mengadakan ada namanya Pekan Olahraga Pariwisata Nasional atau disingkat dengan Poparnas. Jadi Poparnas ini buat apa sih diadakan? Kita itu ingin silaturahmi antar insan pariwisata. Nah, insan pariwisata yang ada di Indonesia itu ada banyak sekali. Yang pertama kita itu mengundang teman-teman kampus nih, kampus pariwisata yang fokus ke di bidang pariwisata, kita undang untuk ikut berlaga sebagai ajang silaturahmi. Tapi kita tidak hanya mengundang mahasiswa, kita mengundang juga dosen-dosennya, terus tenaga pengajarnya, termasuk dinas-dinas pariwisata kita undang seprovinsi Sumsel, termasuk juga asosiasi yang bergerak di bidang pariwisata seperti PHRI, ASITA, terus juga Asperapi, kita semua undang. Jadi semua yang bergerak di bidang pariwisata kita ajak dan kita istilahnya berkumpul nih di ajang olahraga ini, begitu Mbak. Jadi itu kurang lebih sejarah dari Poparnas. Jadi seluruh insan-insan pariwisata bisa bergabung gitu ya, berlaga dalam Poparnas ini. Gitu. Jadi sebagai peserta juga gitu. Sebagai peserta. Jadi kita ada beberapa cabang olahraga yang main eventnya. Jadi kita ada main event dan side event. Main event ini kita fokuskan ke olahraga. Yang pertama kita ada olahraga itu MLBB, jadi kita ada yang online, MLBB dan Free Fire. Itu untuk mengakomodir teman-teman yang mungkin keterbatasan biaya untuk datang ke Palembang, jadi bisa mengikuti secara online. Jadi nggak ada alasan dong, saya nggak bisa datang nih karena
berbagai alasan, yaudah kita ikutnya online aja deh. Nah, gitu. Kan tidak memakan waktu juga yang banyak. Terus ada tenis meja, ada basket 3-on-3, kita ada mini soccer, ada panahan juga. Terus ada bulu tangkis dan 2 olahraga tradisional. Kita ada gobak sodor dan bentengan. Karena memang kita niatnya adalah menaikkan olahraga tradisional menjadi olahraga nasional. Yang mana orang mungkin nggak tahu ya cara bermain bentengan itu bagaimana. Gobak sodor tuh apa sih? Biasanya kan dimainin sama anak-anak kecil ya, masih kecil dulu. Nah, kita coba adakan secara nasional yang mana kita kerjasama dengan asosiasi untuk peraturannya bagaimana, dan itu kita lombakan. Oh, gitu ya. Dan itu sudah berlangsung selama 4 tahun ini. Jadi ini yang keempat bakal ada lagi olahraga tradisionalnya. Yang lain ya. Iya. Baik, menarik ya. Sebenarnya ada juga menghidupkan kembali olahraga tradisional seperti itu. Salah satunya adalah gobak sodor dan benteng. Oke, kalau tahu permainan itu berarti tahu ya tahun lahirnya berapa, angkatan berapa. Betul, kita ya. Iya, karena sedihnya memang untuk anak-anak yang sekarang jarang tahu. Jarang yang tahu ya. Anak-anak sekarang kan banyak tahunya cuma yang online, Mobile Legends mungkin, yang Free Fire. Nah, itu makanya kita adakan juga. Nah, selain main event tadi, saya sambung lagi Mbak Ai, kita ada namanya side event. Jadi pertandingan juga di luar olahraga. Nah, ini teman-teman yang SMK, SMA yang ada di Sumsel itu bisa mengikuti. Nah, kebetulan kita punya 4 program studi, yang mana setiap program studi itu mempunyai pertandingan masing-masing. Yang pertama ada prodi pengelolaan konvensi dan acara. Nah, pengelolaan konvensi dan acara ini adalah kebetulan ketua pelaksana mahasiswanya dari program studi konvensi dan acara. Jadi yang bergerak ini nggak hanya dosennya saja. Jadi memang mahasiswa itu prakteknya di event. Jadi kampus mahasiswa-mahasiswa nggak hanya belajar teori aja, jadi langsung terjun di kegiatan event, bagaimana mengelolanya, bagaimana mengatur rundown-nya, apa aja yang diperlukan. Nah, itu dipelajari di kampus dan langsung diterapkan. Nah, lanjut lagi, side event-nya itu ada event konsep. Jadi event konsep itu boleh diikutin oleh siapa saja. Terus yang kedua ada program studi seni kuliner. Nah, seni kuliner itu berkaitan dengan makan makanan. Di sini kita ada lombanya live cooking. Live cooking. Jadi bebas nih, siapa yang mau ikut boleh live cooking. Terus yang ketiga ada program studi tata hidang. Tata hidang itu dia lombanya mixologi. Mixologi itu adalah teknik mencampur minuman, terbaik itu koktail maupun mocktail, gitu. Dan terakhir ada program studi divisi kamar. Divisi kamar itu kita lombakan ada namanya making bed. Jadi making bed itu bukan hanya rapi saja, ya. Ternyata ada waktu-waktunya. Makin cepat, makin bagus, dan kerapihannya juga terjaga. Gitu. Ya. Terus ada 2 lagi di luar itu. Tiga. Ada festival band, ada marching band, dan juga ada speech competition. Nah, jadi yang side event ini teman-teman di luar pariwisata boleh join. Gitu. Jadi intinya ini untuk meningkatkan pariwisata yang ada di seluruh Indonesia, khususnya ketika di Sumatera Selatan menjadi tuan rumah. Ini kita angkat nih pariwisata yang ini kesempatan ada. Kita nih. Kesempatan kita. Dan memang karena Sumatera Selatan juga dikenal sebagai wisata olahraga ya. Olahraga. Kan kita punya venue yang luar biasa ya, JSC, di mana provinsi lain belum tentu punya juga. Jadi satu kawasan JSC itu kan punya beberapa venue olahraga. Makanya kita kebetulan dekat kampus sampingan banget sama kampus. Jadi nanti pelaksanaannya di JSC juga. Nah,
beberapa cabur bisa diadakan di JSC dan beberapa venue yang memungkinkan. Tapi sebagian besar acaranya itu akan kita adakan di dalam area kampus. Oh, oke. Ya. Di kampus Poltekpar ya. Kampus Poltekpar. Sekalian mengenalkan seperti itu ya. Jadi ini ada kurang lebih berapa cabang yang di pertandingan tadi, kira 13-an ya kalau nggak salah? Ada, kalau yang main eventnya ada 8. 8 main event. Side eventnya ada 6. 6 apa 7 gitu ya. Iya, antara 14 ya sampai 15 betul, cabang gitu ya. cabang. Oke, nah untuk kategori perlombaannya sendiri ini ada aturan-aturan mainnya nggak sih Bang Handika? Nah, untuk aturan main mungkin teman-teman yang belum lihat boleh cari di website atau di Instagram Poparnas 2025. Oke. Jadi di sana kita pisahkan ada kategori mahasiswa, ada kategori satker tadi. Satker itu satuan kerja. Jadi kita pisahkan. Jadi mahasiswa dan satker itu beda pertandingan, nggak kita gabung. Jadi mahasiswa, satker juga satker sendiri. Oke, jadi lebih terdefinisikan ya, untuk kategorinya. Betul. Seperti itu. Nah, sejauh ini persiapan dari Sumatera Selatan sebagai tuan rumah ini sudah sampai mana nih Bang Handika? Sebenarnya ini karena eventnya sudah berlangsung kontinu ya tiap tahun. Jadi kita sudah punya konsep juga. Jadi ntar bayangannya di kampus itu kita mempunyai konsep semacam kita punya panggung utama sebagai opening, closing, ntar untuk festival band. Kita juga menyediakan ada satu area namanya Kampung Atlet. Oke. Nah, Kampung Atlet ini berisi panggung itu hiburan dari pagi sampai dengan malam. Nah, kenapa sampai malam? Kita menargetkan teman-teman beberapa mungkin dari luar kota itu nginepnya di hotel kampus. Oh, nah, ada ya? kita punya hotel kampus, ya. Kita punya hotel kampus, jadi mengakomodir teman-teman yang menginap di sana biar istilahnya buat silaturahmi, kenalan malam-malam, sambil makan malam, kenalan antar kampus di luar daerah. Nah, itulah kesempatannya biar acara kita makin hangat. Jadi di sini kita tidak menonjolkan harus menang tidak, tapi lebih ke silaturahminya, kekeluargaannya ya. Betul. Oke, nah kira-kira ini terakomodir nggak untuk semua kontingen ya, katakanlah seperti itu untuk diinapkan di hotel kampus. Nah, ini kira-kira berapa orang nih yang akan terjun berlaga gitu? Iya. Kontingennya? Kalau tahun lalu itu kan kita bisa mencapai 1.200 istilahnya partisipan. Nah, kita targetnya tahun ini harus lebih dong, Mbak. Iya. Kurang lebih 1.500 partisipan. Jadi kalau untuk menampung 1.500 kemungkinan di kampus tidak bisa. Nah, makanya kita ada nih kerjasama dengan JSC, kita punya Wisma Atlet yang bisa disewakan juga kan. Iya. Jadi beberapa mungkin teman-teman bisa di Wisma Atlet ataupun hotel-hotel sekitar Jakabaring. Kan ada banyak hotel ya di sana. Oh, jadi memang dibagi ya seperti dibagi-bagi. Itu. Nah, kalau untuk kapasitas sebenarnya kalau di Poltekpar sendiri untuk kamar perhotelan itu kan jadi konsepnya untuk belajar ya. Untuk belajar, betul. Nah, karena kampus kita ini kan kampus pariwisata, Pak. Kebetulan kita punya 4 prodi yang mana 3 prodinya itu adalah perhotelan. Jadi perhotelan ini prakteknya itu simulasi seperti di hotel beneran. Contoh tadi ada 3. Yang pertama ada divisi kamar. Dia di hotel itu bertugas sebagai resepsionisnya. Itu mahasiswa. Termasuk sampai ngeberesin kamar, nge-making bed, ada juga sampai ke laundry, itu mahasiswa yang belajar. Ada juga yang ditata hidang untuk penyajian makanan, terus juga nge-mixing minuman. Selama di restoran itu ada namanya anak tata hidang. Dan gitu pula teman-teman yang di prodi seni kuliner. Dari makanan pembuka, makanan utama sampai makanan penutup itu teman-teman dari seni kuliner yang masak. Nah, jadi kita itu prakteknya semuanya mahasiswa. Malah kalau di lab praktek yang jadi tamu itu mahasiswa. Jadi sehingga teman-teman mahasiswa itu bisa tahu, oh ini masakannya kurangnya apa, gitu. Jadi kurangnya apa, ntar dikasih tahu teman-teman, oh kurangnya begini. Jadi setiap hari mereka udah terbiasa. Nah, kalau di hotel kita jadi ruang
praktek dan ruang hotel itu terpisah. Kalau untuk hotel kan ini lebih ke komersil. Komersil ini kan berarti ada tamu dari luar. Nah, untuk kamarnya saya lupa berapa persisnya, sekitar 150 kamar kalau nggak salah. Dan itu sekarang sudah mulai dibuka untuk umum. Jadi beberapa tamu Fornas kemarin nginapnya di kampus. Oh, ada di kampus. Kalau nggak salah ada dari kontingen Bengkulu itu nginap, jadi banyak banget, rame kita kampus. Jadi penuh ya. Jadi penuh. Apalagi kan di seberang kita juga ada apartemen, jadi udah lumayan rame di daerah kampus. Oke, jadi luar biasa ya. Memang jadi apa ya? Selain ini sosialisasi gitu terhadap dari Poltekpar itu sendiri gitu ya. Kemudian juga event-event ini juga menggelorakan semangat olahraga digabung dengan pariwisata. Seperti itu. Dan kan kemarin juga saya dapat informasi ya. Sempat bandara kita kan turun grade-nya. Waduh gitu. Benar-benar kok bisa dari internasional menjadi domestik nih, tapi alhamdulillah ya alhamdulillah kembali balik lagi. Dan saya dengar gimana tuh sempet downgrade itu gimana tuh? Kok bisa downgrade nih, padahal kita punya potensi pariwisata yang luar biasa di Palembang. Akhirnya alhamdulillah ternyata bisa dikembalikan. Dan memang kita tuh sebenarnya tinggal bagaimana mengolahnya. Olahraga-olahraga yang ada di Sumatera Selatan. Kemarin ada bidar gitu kan ya. Terus juga kita punya Grand Fondo di Ranau. Betul. Itu kan event internasional. Kok bisa orang-orang dari luar negeri nggak mau datang ke Palembang, kenapa? Atau Sumsel, kenapa? Belum lagi kita punya aset kampus nih kan, punya Kementerian Pariwisata yang ada di Palembang. Ya seharusnya kita bisa berkolaborasi kan untuk memajukan bagaimana pariwisata biar makin maju dan go internasional. Gitu. Oke, tapi ya alhamdulillah ya kita balik lagi. Balik lagi dan ini menjadi angin segar juga ya bagi insan pariwisata gitu ya di Sumatera Selatan. Nah, Bang Andika, sebenarnya apa sih yang menjadi fokus utama dari penyelenggaraan Poparnas tahun ini jika dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya? Oke. Nah, kalau untuk tahun ini tadi kita lebih fokusnya ke ini. Kita ada 3. Ada namanya localize, digitalize, sama sustainable. Nah, pertama tadi localize. Jadi kita ingin mengangkat budaya-budaya lokal yang ada di Palembang atau Sumatera Selatan. Makanya ntar kita di akhir Poparnas hari keempat kan kita 3 hari pertandingan, hari keempatnya kita menyediakan yang namanya postur. Postur itu jadi teman-teman yang dari luar kota yang belum sempat keliling-keliling nih kan karena sibuk lomba 3 hari pertama kita ajak keliling-keliling Palembang. Berikut pun kulinernya juga kita ajak makan pempek. Jadi udah ada itinerary khusus buat teman-teman untuk menjelajahi Palembang, untuk mengangkat kelokalan Palembang. Terus kita mengangkat juga ada digitalize. Itu adalah bagaimana event Poparnas ini berfokus kepada digital. Jadi untuk menghindari yang namanya penggunaan kertas atau kita sebut sebagai paperless, dari pendaftaran, sebagai registrasi kita menggunakan bentuk barcode gitu ya. Jadi kita menghindari menggunakan kertas-kertas. Terus yang terakhir tadi sustainable. Sustainable ini adalah bagaimana kita menjaga lingkungan. Salah satunya di bagian event itu kita salah satunya ada yang kita menyediakan water station. Jadi teman-teman tidak diperkenankan membawa botol-botol plastik, jadi diarahkannya menggunakan tumbler. Jadi bisa refill kapanpun, nggak apa-apa. Kita bisa kasih untuk menjaga lingkungan kita. Karena memang isu sustainable ini lagi gencar-gencarnya. Apalagi sekarang pariwisata ini kan sudah mulai berpindah nih dari mass tourism yang dulu orang berbondong-bondong, rame gitu ya, pakai bus. Sekarang kita itu lebih mentargetkan adalah orang yang pengen berwisata, kadang minat khusus namanya, ke tempat-tempat yang memang dia sukai. Karena kalau orang suka pasti dia menjaga. Misalnya nih, saya suka nih ke daerah pergunungan, karena saya memang hobi, saya senang, pasti saya nggak mau buang sampah di sana. Nah,
Kita pengennya sekarang pariwisata termasuk di Poparnas kita saling menjaga, menjaga lingkungan. Terus juga kita menggunakan barang-barang untuk dekorasi yang bisa di-recycle, kita recycle. Jadi teman-teman mahasiswa itu sekarang memproduksi sendiri. Jadi kreativitas mereka, mereka mau bikin apa semacam gerbang dengan kreativitas mereka menggunakan bambu-bambu apa segala macam. Jadi mereka memanfaatkan apa bahan-bahan yang ada di sekitar, gitu, untuk menjaga lingkungan kita. Termasuk kemarin juga kita pernah ada event namanya Sejuk Bumi. Itu Sejuk Bumi. Kita sudah menerapkan itu. Jadi konsep eventnya adalah kita menggunakan panggung, menggunakan dekorasi bambu-bambu dan makanannya makanan lokal. Dan piringnya pun tidak menggunakan piring-piring plastik. Iya, termasuk apa gelasnya juga. Nah, kita coba membiasakan apakah bisa diterima atau tidak sama apa istilahnya masyarakat. Ternyata berdampak positif. Termasuk UMKM pun kita tidak perkenankan menggunakan plastik. Jadi kembali ke bahan-bahan alami. Iya, misalnya gelasnya jadi kertas gitu. Atau kalau misalnya bawa tumbler, udah kita isi dari tumblernya aja. Ya memang awal-awal sedikit kaget ya. Sama seperti kita sekarang ke supermarket tidak ada kantong plastik lagi. Iya, betul. Nah, itu ya di pariwisata udah mulai dibiasakan hal seperti itu. Jadi memang untuk menjaga lingkungan jangka panjang ya. Iya. Sebenarnya apa ya, multiplier effect juga ya, apa menghidupkan kembali olahraga, kemudian memperkenalkan pariwisata, menjaga lingkungan juga seperti itu. Jadi emang betul-betul berkolaborasi gitu ya dengan baik dengan adanya Poparnas ini sendiri. Nah, Bang, kalau untuk kesiapan lokasi dan juga fasilitas dalam menyambut nih para partisipan yang akan ikut dalam Poparnas ini sendiri sejauh apa sudah? Nah, kalau lokasi tempat, insya Allah sih kita udah siap, karena kita sudah udah mempersiapkan jauh-jauh hari juga, termasuk venue-venuenya, lokasi-lokasinya kita udah plotting semua, termasuk side event. Tadi kalau side event rasanya itu seperti kita praktek pada sehari-hari aja sebenarnya. Jadi untuk peralatan semuanya sudah siap, dan juga peraturan-peraturan tadi sudah kita publish jauh-jauh hari dari di website, dan juga di Instagram kita udah mulai publish juga. Jadi kita sekarang hanya menunggu nih teman-teman daftar aja. Iya, dan dipastikan daftar itu gratis. Kita tidak mengut biaya apapun di situ. Sejauh ini sudah berapa nih partisipan yang sudah mendaftar? Partisipan yang sekarang mendaftar itu kurang lebih mungkin baru setengah ya dari target kita. Jadi kita memang harus push banget nih, karena memang udah akhir tahun ini biasanya kegiatan makin banyak ya, makin banyak banget. Dan juga kemarin kita baru habis Fornas, betul. yang rame ya, rame banget Fornas, Dan juga itu Fornas kerjasama juga sama Poltekpar Palembang. Jadi beberapa volunteer mahasiswa itu kita terjunkan buat membantu kegiatan Fornas. Jadi memang di kampus kita setiap ada event pasti mensupport, minimal kita menunjukkan mahasiswa untuk membantu kegiatan-kegiatan. Nah, kalau kita berbicara mengenai peran ini ya, khususnya peran pemerintah sendiri deh gitu ya dalam mendukung pelaksanaan ini, sejauh ini seperti apa sih Bang Hadika? Apakah sudah memang sudah ada kolaborasi sebelumnya dengan pemerintah daerah, Pemkot, Pemprov gitu? Dari sebelum-sebelumnya kita memang selalu disupport ya, apalagi dari Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata kita alhamdulillah ya provinsi, kota juga mensupport. Dan mereka biasanya juga mengirim kontingen-kontingen untuk meramaikan acara Poparnas. Boleh juga ya? Boleh. Dan juga kita juga mengundang beberapa dinas-dinas pariwisata kabupaten, apalagi yang sudah MOU di Poltekpar Palembang. Wah, kita mengundang nih, ayo join dong ke Poparnas, biar rame, biar tahu, setidaknya kita tahu di daerah kabupaten misalnya Muara ini ada potensi apa nih olahraga nih, atau misal ada potensi pariwisata apa nih belum kita tahu. Jadi kita bisa mungkin mensupport sebagai kegiatan penelitian,
pengabdian, karena pada dasarnya kampus itu ada kegiatan utamanya Tridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah kebetulan sekarang lagi ada kegiatan penelitian dan pengabdian, itu disebar di beberapa kabupaten, salah satunya ada Pali, ada Muara Enim, ada Lahat, jadi ya untuk memajukan pariwisata di kabupaten-kabupaten juga. Iya. Seluruh di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Jadi tahun ini itu, ntar tahun depan kita pindah lagi sampai seluruh Sumatera Selatan ke cover. Termasuk kemarin juga arahan Bu Menteri, kita juga membantu pariwisata di Bangka Belitung. Bangka Belitung kita support juga. Jadi sebenarnya Poltekpark Palembang ini mencakup Sumbaksel, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu sampai ke Lampung. Gitu. Jadi sebenarnya jadi Sumbaksel ya. Iya. Kalau yang ke atas itu disupport dengan Politeknik Pariwisata Medan. Kalau di Sumatera Medan dan Palembang. Iya, jadi kita bagi dua nih area kerjanya. Yang atas Medan, yang bawah di Palembang. Iya. Wih, luar biasa ya. Jadi hidup gitu ya. Nah, kira-kira nantinya konsep dari opening ceremony ini kan juga biasanya harus wah nih biasanya untuk opening ceremony. Ini gimana jika dibandingkan dengan yang ke 1, 2, 3? Kalau yang sekarang kayaknya harus datang langsung deh. Gitu. Datang langsung. Karena memang konsepnya sangat berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Termasuk juga lokasi venue kita berubah. Yang awalnya kita di depan kampus ada namanya gedung rektorat, kita pindah ke area hotel. Jadi dengan konsep yang berbeda. Kita ntar ada namanya lorong waktu di sana. Jadi dan itu semua karya mahasiswa. Gitu. Karya mahasiswa, ide-ide mahasiswa semua, yang mana itu yang akan kita implementasikan di Poparnas. Jadi gini, saya sebagai ketua panitia dosen, tetapi ada juga ketua panitia mahasiswa. Nah, tugasnya kita sebagai dosen adalah mengarahkan ke coaching. Tetap pelaksananya ntar secara intens itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang ada di Poltekpark Palembang. Nah, kapan lagi ada event olahraga yang diselenggarakan oleh mahasiswa secara nasional. Jadi berbangga ya buat mahasiswa Poltekpark nih. Betul. Jadi ini diikuti Poltekpark negeri dan juga swasta ya, Bang? Swasta juga. Swasta juga, kemudian instansi terkait atau vertikal lainnya ya yang berhubungan dengan pariwisata. Nah kira-kira tantangan ini Bang dalam persiapan Poparnas keempat ini apa nih yang paling dirasakan Bang Andika? Ya, kalau tantangan ya memang dari tahun ke tahun yang namanya event kampus ini kan adalah event mahasiswa. Yang mana pada tahun sebelumnya yang sudah melaksanakan Poparnas dia kan naik tingkat dan akan lulus. Jadi akhirnya memang kita setiap kegiatan itu mengajarin lagi dari nol atau enggak dari nol lah ya. Mungkin ada pengalaman sedikit ya dari 100 mungkin 50 deh. 50. Dan memang konsepnya adalah mahasiswa ini belajar. Karena memang kita kan industri kampus, bagaimana cara mengelola eventnya. Tapi sebenarnya kita kalau fokus ke olahraganya mungkin kita tidak terlalu ahli, karena kita nggak ada yang nama jurusan olahraga. Tapi bagaimana kita mengemas olahraga ini biar makin bagus, makin kok beda ya. Selama ini orang olahraga udah selesai olahraga ya udah. Nah, kita memberikan experience yang beda. Kita lebih ke menyentuh ke ke memorable-nya orang. Poparnas itu begini. Ternyata dengan datang ke Poparnas kita bisa mengenal nih budaya-budaya lokal Palembang, budaya-budaya yang ada di Sumatera Selatan. Kita bisa mengetahui makanan-makanan khas yang ada di Palembang juga. Jadi kita nggak hanya meng-highlight olahraganya aja, gitu. Kira-kira nih dampak ke depan nih dari kegiatan Poparnas terhadap perkembangan sport tourism di Sumatera Selatan ini gimana nih, Bang Andika? Kira-kira akan seperti apakah? Nah, kan kita ini kampusnya udah berdiri dari tahun
2016. 2016 untuk 2016 yang mana kita awal-awal kampus berdiri itu belum ada bangunan. Jadi kita itu sempat kampus itu tinggalnya di Wisma Atlet. Wisma Atlet Jakabaring. Jadi kamar-kamar Wisma Atlet itulah yang dirombak menjadi kelas-kelas. Jadi memang harapannya dari awal kan kita sudah terjun di istilahnya di bidang olahraga. Ya kita coba gali olahraga apa aja yang bisa kita go internasional kan bila perlu. Karena menurut kita olahraga daerah itu biasa aja. Sama seperti kita di daerah masing-masing bahwa makanan pindang misalnya. Ini pindang biasa aja. Kita makan sehari-hari. Tapi belum tentu buat orang lain, orang luar. Betul. Nah, kita harapkan seperti itu. Nah, kita coba gali apa sih mainan olahraga-olahraga yang ada di Sumatera Selatan yang belum tereksplor. Nah, saya lihat pasti ada banyak banget. Cuman memang karena ini permainan tradisional, kadang-kadang kita belum tahu nih historinya dari mana. Karena kan permainan karena memang untuk permainan tradisional ini kita tidak hanya fokus ke olahraganya, kita harus kasih tahu historinya apa, kok bisa ada muncul olahraga ini. Ya. Jadi di sana ada storytelling, storytelling. Jadi yang datang itu tidak hanya yang ingin lomba, tapi ingin tahu sejarah-sejarah olahraganya. Gitu juga konsep pariwisata. Jadi di pariwisata itu kita mempelajarin bahwa ya olahraga itu tidak hanya yang mengikuti lomba, tapi yang nonton juga banyak. Contoh F1 gitu atau misalnya MotoGP. Kalau sekedar untuk pembalapnya aja mungkin sedikit ya, tapi penontonnya kan luar biasa yang datang. Nah, itulah sumber-sumber istilahnya devisa masuk. Jadi keuangan dari masyarakat berputar. Nah, kita pengennya seperti itu. Makanya kita adakan di Poltekpark Palembang, kita akan mengundang UMKM juga. Jadi UMKM yang ada di Sumatera Selatan boleh join nih di Poparnas. Sehingga di dalam area kampus itu ada perputaran ekonomi. Jadi masyarakat juga senang, kita juga terbantu dengan adanya teman-teman dari UMKM gitu. Nah, sejauh ini sosialisasinya gimana Bang Andika? Sudah tersampaikan penuh kah? Apakah dengan memanfaatkan itu tadi digitalisasi gitu, sosial media juga seperti itu. Ini sudah sejauh apa nih sosialisasinya? Kemarin saya dapat update nih dari teman-teman UMKM. Ternyata banyak sekali yang mendaftar karena kita sediakan ada link pendaftaran. Saya lihat, wah ini yang daftar udah lebih dari kota nih, saya bilang. Ternyata memang mereka yang pernah ikut pada tahun-tahun sebelumnya. Mereka udah saling bicara, ada Poparnas lagi nih 2025. Ada Poparnas lagi. Sehingga memang peminatnya jadi makin banyak. Kita juga kalau misalnya teman-teman UMKM kita masukin semua, kebanyakan UMKM-nya kan sayang juga gitu ya. Jadi kita ntar bakalan coba seleksi yang mana kira-kira cocok, itu bakal kita panggil sebagai tenan. Nah, yang belum kebagian mungkin bisa di event-event berikutnya. Karena Poltekpark Palembang ini punya banyak event. Termasuk mahasiswa kalau kuliah dalam satu mata kuliah itu bisa menghasilkan satu event. Dalam satu semester. Jadi jika satu angkatan ada 4 kelas, itu bisa membuat 4 event yang berbeda-beda. Jadi langsung praktek gitu ya? Langsung praktek. Full praktek? Iya. Berapa persentase antara praktek dan teorinya? Kita itu 70% praktek, 30% teori. Jadi memang kalau kuliah di Poltekpark Palembang itu kita banyak di luar. Karena diperkenankan kita praktek atau dispensasi nih. Kemarin Pornas berapa orang nih yang mau dibutuhkan, kita terjunkan. Jadi mereka merealisasikan apa yang diajarkan di kampus. Karena saya juga kalau misalnya kuliah ya cukup membosankan kalau hanya teori aja. Atau dengar, membayangkan ngantuk. Ya. Kalau dengan begini kan mereka bisa
tahu bagaimana sih cara merencanakan sebuah event, alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Nah, udah tahu alat-alat yang dibutuhkan, berapa biaya yang dibutuhkan juga. Nah, di kampus kita kebetulan yang khususnya pengelolaan konvensi dan acara, kebetulan saya ngajar di sana, kita punya peralatan yang cukup lengkap. Kita punya seperti ruangan podcast kita punya juga, jadi teman-teman bisa latihan juga. Kita punya sound system, kita punya rigging, lighting, sampai ke alat DJ pun kita punya. Mungkin kalau misalnya ada lihat YouTube di wisuda Polteknik Palembang yang keempat, itu pertama kali wisuda yang diadakan di stadion Gelora Sriwijaya. Itu kita mencoba konsep yang baru, jadi wisuda tidak mesti di indoor. Dan alhamdulillah terlaksana dengan baik. Jadi acaranya siang, itu kalau nggak salah masih ada sedikit asap ya, dulu Palembang kan suka asap. Asap ya. Nah, karena kita mengantisipasi gimana sih biar asap nggak ada, ternyata kita adakan sedikit siang. Kalau siang kan asapnya udah nggak ada. Nah, itulah pengalaman pertama kita wisuda di luar kampus. Nah, ini besok kita hari Rabu bakal mengadakan juga wisuda. Nah, karena kita punya ruangan baru nih, ruangan convention namanya, itu bisa menampung kurang lebih 1.200 orang. Kita punya convention sendiri, jadi sebagai peresmian event pertama kita adakan wisuda yang ke-6 kalau nggak salah. Ke-6 wisuda di kampus lagi. Gitu. Jadi dihadiri oleh siapa nih? Nah, udah dikonfirm bahwa Ibu Menteri mau datang. Menteri Pariwisata ya. Menteri Pariwisata akan datang pada saat wisuda besok hari Rabu. Jadi teman-teman hari ini sampai besok itu lagi hektik-hektiknya nih mempersiapkan untuk kegiatan wisuda. Karena memang kita panitia juga panitia mahasiswa juga. Nah, makanya kita di bulan Oktober ini termasuk bulan yang sangat padat. 2 event besar yang ada di kampus. Pertama wisuda, yang kedua Poparnas. Yang mana persiapannya nggak mungkin sebentar, pasti udah dari jauh-jauh hari. Nah ini udah menghitung hari nih kan? Dari ini sekarang tanggal 13. Sementara pelaksanaan di tanggal 28 nih. Udah 2 minggu lagi lah ya kira-kira. Nanti ini yang menjadi panitia para mahasiswa dan juga para dosen. Terus partisipannya ini gimana? Kalau jadi panitia semua nih. Tapi memang nggak semua dosen lah yang jadi panitia. Ada beberapa. Jadi yang non panitia mewakili Polteknik Palembang. Gitu. Termasuk juga kemarin. Pagi-pagi ya. Termasuk juga kemarin mahasiswa, Pak, saya ikut cabur ini, tapi saya panitia, gimana? Ya, berarti kamu gimana jaga kesehatan, saya bilang. Boleh ikut. Misalnya kayak teman-teman Salsabila bagian Pubdok, saya mau ikut nih bagian olahraga bulu tangkis, saya silakan, nggak apa-apa. Karena kita juga harus ada perwakilan dong. Iya, pasti kan. Tuan rumah. Tuan rumah. Walaupun tuan rumah mau memberikan banyak peserta, ya mudah-mudahan sih bisa menang. Amin. Jadi kita juga punya piala bergilir. Ada piala bergilirnya. Juara umum ya. Juara umum. Nah, beberapa tahun ini piala bergilirnya di Bandung. Tapi sempat, kalau nggak salah Poparnas pertama atau kedua, itu piala bergilirnya di kampus Bina Dharma. Di Bina. Iya, Bina Dharma mereka punya prodi pariwisata. Ya. Di Bandung, ya mudah-mudahan tahun ini bisa di Palembang, di Polteknik Palembang khususnya ya. Berarti 2 kali Bandung ya? Bandung 2 kali. Bandung 2 kali, kemudian Bina Dharma yang 3 yang pertama kalau nggak salah. Event pertamanya. Sekarang ini di piala bergilirnya ada di kampus Jawa Barat. NHI Bandung. Nah, kira-kira bisakah yang keempat ke Sumatera Selatan? Harus bisa dong. Harus bisa ya. Nah, kira-kira ya gimana nih target yang Bang Handika dan teman-teman ini apa ya, pasti ya punya target lah ya. Kira-kira targetnya nih apa nih? Ya,
Kalau targetnya pasti menang. Pasti menang. Menang. Ya harapannya ada menang. Piala bergilirnya pulang dong ke Palembang. Ke Palembang. Pulang. Oke. Terus berikutnya kita pengen targetnya ya sebanyak-banyaknya partisipan dari luar-luar kota Palembang. Oke. Setidaknya dengan adanya partisipan dari luar tadi kita bisa mengangkat pariwisata kita, terus mengangkat juga kuliner kita yang ada di Palembang, terus juga kita bisa memperkenalkan ini loh Sungai Musi, kita bisa tur naik ketek, naik apa kan masih bisa, gitu. Karena memang banyak di luar sana ataupun di Sumatera Selatan masih banyak belum tahu nih kampus pariwisata atau apa sih pariwisata itu. Betul. Mereka mengira pariwisata itu hanya jalan-jalan, ya kan? Jalan-jalan. Ngapain lah kuliah kalau cuma jalan-jalan doang. Atau misalnya saya pengen kuliah tapi jalan-jalan aja, ya kan? Ya nggak bisa juga. Nah di sini pariwisata itu ternyata tidak hanya terkait dengan jalan-jalan. Selain keempat prodi ini, pengelolaan konvensi dan acara, ada divisi kamar, ada seni kuliner, ada tata hidang, masih banyak jurusan-jurusan lain ternyata. Ada usaha perjalanan wisata, ada yang mengelola destinasinya, malah ada yang fokus ke pastry-nya. Pastry kan kue-kuean ya, boga-boga. Itu satu prodi mempelajarin selama 6 semester. Jadi mereka harus tahu dari awal bagaimana pembuatan roti ini diapakan sampai jadi dan dikreasikan sama mahasiswa. Dan juga kita mahasiswa itu tugas akhirnya nggak hanya laporan aja, mereka bisa mengeksperimen. Jadi eksperimen yang mereka bikin berdasarkan dari pembelajaran yang didapat itu bisa dihakikan dan itu menjadi hak miliknya mahasiswa. Jadi memang outputnya kita di kampus Poltekpar, kita menargetkan memang mahasiswa ini setidaknya bisa menjadi entrepreneur. Ya kan? Jadi walaupun kita kampus di bawah kementerian, kita kan beberapa kampus itu ada ikatan dinas. Nah di kita kebetulan nggak ikatan dinas, tapi memang targetnya adalah bekerja atau entrepreneur. Dan setelah disurvei memang rata-rata mahasiswa kita itu sudah bekerja sebelum tamat. Ya, karena pas kita kan punya program magang. Apalagi sekarang magang kita adakan dalam satu perkuliahan itu 2 kali. Jadi rata-rata mereka setelah magang itu dipanggil lagi, yuk join yuk kerja lagi gitu. Sehingga mereka sebentar saya nyelesain skripsi dulu nih gitu. Jadi sudah skripsi langsung cabut. Ada juga yang sambil kerja. Jadi teman-teman yang kalau yang saya tahu nih di program studi event itu rata-rata di IO yang di Palembang itu rata-rata alumni semua. Alumni Poltekpar. Iya, alumni Poltekpar semua. Jadi kita sekarang ya lumayan diperhitungkan juga nih di dunia event. Ternyata anak-anak kita udah banyak nih yang udah kerja di sana. Malah ada yang sudah buka IO sendiri, buka jasa sendiri. Tadi saya baru lihat, ada ternyata sekarang semacam kalau di Palembang dulu belum ada semacam kayak show management. Show management. Jadi ada alumni itu buat sendiri. Jadi show management sendiri. Jadi sekarang di dunia per-eventan udah semakin kompleks, udah semakin dunia pigeon gitu ya? Iya. Udah semakin banyak saingan, referensi. Karena kan dulu event itu ya gitu-gitu aja. Iya, benar. Gitu-gitu aja. Ya, soalnya sekarang kalau kita ngeliat event itu tidak terlepas dari event organizer wedding organizer, team management seperti itu. Itu dari Poltekpar. Berarti antusias masyarakat untuk sekolah kejurusan lah ya, katakanlah seperti itu ya. Kita namanya vokasi. Vokasi, pendidikan vokasi. Jadi memang sejauh itu antusiasnya udah mulai menggeliat ya di Sumatera Selatan. Nah kalau Bang Handika sendiri memang melihatnya seperti itu kah? Iya. Termasuk juga teman-teman dari lulusan Poltekpar Palembang
mungkin nggak Palembang aja kali ya, Iya. semua PTNP itu malah udah ke mancanegara Oke, keluar ya, bersaingnya. keluar. Iya. Tapi memang rata-rata kalau di Indonesia itu di Jakarta yang banyak. Jakarta, Surabaya, kota-kota besar. Nah itu teman-teman udah mulai bisa bersaing. Jadi kita sebenarnya nggak kalah nih sama anak-anak lulusan dari Jakarta, Bandung segala macam. Ya memang tergantung dari keulatan mahasiswanya sendiri. Termasuk juga teman-teman saya kemarin ada main ke daerah Kabupaten Muara Enim segala macam, ke Lahat. Ternyata alumni kita udah punya IO sendiri, punya wedding organizer sendiri gitu. Saya bilang keren nih, dan mereka punya konsep-konsep sendiri. Jadi sekarang acara wedding, event itu konsepnya udah mulai berkembang, open-minded banget. Betul. Jadi udah ngikutin zaman. Kreativitas yang bermain Iya. ya. Oke. Jadi memang di kampus, termasuk juga di perhotelan, kita udah banyak juga alumni-alumni yang sudah bekerja di hotel. Kemarin ada yang wisuda, ini ada yang wisudanya ntar dari Dubai, karena dia nggak bisa ikut ke kampus ya pulang. Jadi ntar via Zoom wisudanya. Oh, gitu. Ada di Dubai, ada yang di Korea, ada yang di Jepang gitu. Jadi memang udah tersebar juga. Oh, Jadi itu disiapkan oleh kampus, apa ada jalinan kerjasama MOU antara kampus dengan pihak-pihak mancanegara seperti itu, Iya. atau memang dari personal si mahasiswa nih mencari bisa meloncat gitu ke sampai luar negeri bekerja sana. ke luar negeri. Di kita ada namanya unit CDIC namanya. Jadi dia fokus ke kerjasama magang sama alumni. Oh. Jadi unit ini yang bertugas menyebar mahasiswa. Ya, sebelum menyebar pasti kita ada MOU dulu. Jadi MOU kemarin ada teman-teman juga yang ke Korea. Oke. Ke Korea, otomatis siapa nih mahasiswa yang sanggup mau ke Korea nih? Diseleksi lah nih teman-teman. Jadi menseleksi memang dari industri sana. Biasanya via mau via Zoom atau apa. Jadi langsung rekrutmen di sana. Kalau sesuai dengan kualifikasi, biasanya langsung diundang. Termasuk juga kadang-kadang mereka di sana disediakan tempat tinggalnya. Oke. Terus juga ada uang sakunya juga, dan lumayan ya. Iya. Berarti sejauh ini Poltekpar juga sebagai fasilitator Fasilitator, ya, ya. untuk bagi mahasiswa yang memang ingin berkembang ke sana. Nah, termasuk juga gini, Mbak. Kita ada juga setelah mereka tamat nih teman-teman dari kampus itu nggak hanya nerima ijazah. Oke. Jadi ada sertifikat pendamping ijazah. Itu dikeluarkan oleh BNSP. Jadi mereka sebelum tamat dites dulu kemampuan mereka sejauh apa. Udah lulus, dapat 2, pertama ijazah, 1 sertifikat dari LSP-nya, lembaga sertifikasi. Jadi mereka punya 2 modal nih, modal ijazah dan modal sertifikat. Iya. Dan itu free kita kasih dari kampus. Oh gitu ya. Udah termasuk SPP-nya. Nah, mungkin Mbak mungkin agak kaget kali ya. Iya. SPP-nya di kampus dengan fasilitas sebanyak itu berapa ya gitu ya. Boleh dong spill di sini. Kira-kira berapa, Mbak? Kalau menurut Mbak? Contoh nih, kayak praktek di perhotelan, bahan makanan, bahan minuman itu pasti kita mahal, ya? tidak ada membiayakan ke mahasiswa kecuali SPP. Termasuk tadi yang event ada fasilitas rigging, lighting, sound system, sampai ke DJ itu udah nggak dibebanin lagi kalau praktek, pakai aja. Perkiraan Mbak kira-kira berapa? Ya mungkin puluhan juta ya. Puluhan juta. Iya. Harusnya. Tapi kalau di Poltekpar Palembang karena memang ini sekolah milik kampus, Kementerian Pariwisata. Kalau di Palembang itu per semesternya hanya 2.050.000 per semester. Iya, per semester. Dan itu kampusnya negeri. Iya. Banyak orang nggak tahu. Poltekpar Palembang ini negeri atau nggak? Negeri. Malah punya Kementerian Pariwisata. Makanya teman-teman kalau kuliah ya harus serius dong, karena yang masuk ke Poltekpar Palembang ini kan antriannya banyak. Makanya kita selalu ke mahasiswa biar belajarnya benar-benar. Kalian masuk ke sini kan banyak orang-orang lain yang berminat gugur. Jangan sampai
kalian gugur di jalan, yang memang minat nggak bisa masuk kan, sayang sekali. Oke. Gitu. Ada kuotanya untuk Ada masuk? kuotanya. Berapa kuotanya? Kalau yang tahun ini Tahun kita ajaran itu baru. 100 per prodi. 100 per prodi, ada Program studi. berapa? 4 Ada prodi 4, tadi ya? jadi kurang lebih 400. Kurang lebih 400. 400. Karena satu kelas itu kita hanya membatasin 25 orang. 25 orang. Karena idealnya kalau di sekolah vokasi atau sekolah diploma, Iya. satu kelas itu 25 orang aja. Jadi kalau keramaian kan nggak intens ya Mbak ya. Iya, Intens ya. betul. Kalau keramaian, ini 25 dianggap itu udah standar. Ya, jadi kita belajarnya, delivery-nya, terus mahasiswa juga lebih fokus, nggak terlalu rame. Iya. Dan juga yang namanya praktek juga, misal di dapur ada 50 orang kan nggak memungkinkan. Iya. Kalau 25 orang kan bisa dibagi nih. Kalau yang di dapur ada yang bagian apa istilahnya vegetable-nya, ada yang di bagian apanya, dagingnya segala macam. Gitu juga di event. Ada yang bagian di panggungnya, ada yang bagian di FOH-nya, bagian sound lighting segala macam, ada yang bagian ngarahinnya, Oke. ada yang bagian registrasi, jadi pecah-pecah. Jadi memang apa ya, semua tercakup di sana Iya. ya. Yang apa bagian pariwisata betul-betul all in ada di All sana. in di sana. Itu semua yang Poltekpar seluruh Indonesia juga sama seperti Kurang itu lebih sama. fasilitasnya. Oh, Kurang sama lebih ya. sama. Mungkin karena kita ini termasuk yang paling bungsu, paling apa ya istilahnya, paling terakhir baru iya, baru. 2016, malah seperti yang di Bandung, di Makassar, di Bali, itu prodinya lebih banyak. Oh. Bisa puluhan bahkan. Dan juga di sana lebih kompleks lagi jurusan, lebih detail-detail. Saya bilang kalau kita seni kuliner, kalau mereka dipecah, ada kitchen, ada pastry, Oh, lebih iya. fokus. Kalau kita seni kuliner dipelajarin semua dua-duanya, makan apa hot kitchennya, pastry juga dipelajarin. Jadi memang kalau saya ini bidangnya di usaha perjalanan wisata misalnya, di Palembang nggak ada, tapi di Bandung ada, di Medan mungkin ada juga. Gitu. Oh, kalau di Palembang belum ada ya? Belum usaha ada, perjalanan wisata. belum ada. Baru 4 prodi itu. Baru Nah, 4 kira-kira prodi. akan berkembang nggak, Bang? Pasti. Pasti. Kita kemarin juga merencanakan kalau bisa ada strata 2-nya, S2. Jadi teman-teman yang diploma 4, jadi kita ini ada diploma 4, ada diploma 3, Mbak. Kebetulan yang diploma 4 ini baru yang pengelolaan konvensi dan acara. Oke. Selebihnya diploma 3. Jadi teman-teman yang diploma 4 ini kan setara S1 ya. Iya. Mereka bisa langsung lanjut ke S2. Kalau misalnya ada di kampus, mereka bisa lanjut Oke. S2. Dan juga kita sekarang yang jadi tenaga pengajar, yang jadi dosen itu rata-rata sekarang udah mulai alumni. Oh. Alumni angkatan pertama Iya, udah S2, mereka di Bandung, di Jakarta. Dan mereka ada yang mau mengabdi. ya, Iya. Dan alhamdulillah biasanya itu juga menjadi capaian juga sebagai kampus. Oh, ternyata alumni kita bisa jadi dosen juga. Iya. Oke, nah balik lagi ke event Poparnas nih, Ya, Bang. siap. Jadi ada strategi-strategi khusus kah untuk Poltekpar Palembang menyambut banyak prestasi di Iya, sini iya. nantinya, ini gimana nih, Bang? Kalau strategi khusus ya sebenarnya itu strateginya udah dijalankan ya. Jadi kita strateginya adalah dari internal dulu. Oke. Jadi teman-teman mahasiswa coba deh hubungin sekolah-sekolahnya. Oke. Kan kita ada side event nih. Coba hubungi sekolah-sekolahnya, ikut marching band atau apa. iya. Kalau ada yang SMK juga lebih baik. Oke. Termasuk promosi dari internal juga, dosen-dosen. Coba kita undang nih rekan-rekan. Kemarin kuliahnya di mana nih? Misalnya di Jakarta, coba hubungin kampusnya. Yuk kita ajak. Iya. Kan makin banyak makin bagus nih, makin banyak kampus. Jadi kita bisa tahu, bisa sharing, bisa juga apa istilahnya melihat perkembangan zaman sekarang pariwisata tuh sebagaimana. Selama ini kan kita di Sumatera, oh ternyata mungkin di Sulawesi beda, Oke. atau di Bali beda. Gitu. Nah, kita kan bisa kolaborasi di situ. Oke. Termasuk juga kan kita mengundang dinas-dinas pariwisata. Nah, situ mungkin kita bisa ajak sharing kali ya. Di sana bisa cerita, oh kita punya potensi apa di daerah. Kalau di tempat kamu
potensi begini diapain. Oke. Nah, kan kita kan kadang-kadang nggak kebayang ya kalau kita Iya, belum ke tempatnya langsung atau belum dengar cerita. Nah, itulah gunanya tadi silaturahmi. Oke, satu lagi nih harapannya Iya, dengan iya. penyelenggaraan Iya, Peparnas keempat iya. ini, Bang. Nah, harapannya Peparnas keempat ini akan berlanjut terus sampai ke Peparnas berikutnya sampai Poltekpar itu mungkin puluhan apa ratusan kali Iya, ya. bertahan ya. oke. Bertahan karena memang ini adalah event ikoniknya Poltekpar Palembang. Oke. Yang mudah-mudahan kalau Peparnas awal kita sempat dihadirin Pak Menteri dulu, Pak Menterinya Pak Sandi. Sandiaga Jadi, Uno ya. ya. Oh itu aktif sekali itu ya. Iya. Mudah-mudahan tahun ini amin, ya. Bu Menteri bisa hadir juga atau Oke, Peparnas berikutnya bisa dihadirin juga. Tapi memang setiap Peparnas kita selalu mengundang. Kemarin sempat juga kita ada Pak Gubernur, Pak Wali Kota, semua kita undang untuk memeriahkan bahwa kita punya loh event olahraga yang diinisiasi oleh mahasiswa. Gitu ya. Jadi lebih dikenalkan Lagi dan juga Sumsel punya kampus pariwisata. Iya. Ya itu tadi saya bilang ternyata masyarakat Palembang Sumsel juga belum tahu. Banyak belum tahu tentang adanya Poltekpar ini. Iya. Poltek mana? Oh, Poltek sebelah gitu kan. Poltek Universitas Wijaya gitu kan ada ya. Iya, betul. Poltek juga namanya. Oh, ternyata sekarang udah ada 2 Poltek. Ada Poltek Negeri Sriwijaya dan Politeknik Pariwisata Palembang gitu. Oke. Pokoknya targetnya gimana, Bang? Targetnya partisipan harus memenuhi 1.500 tahun ini. Harus memenuhi 1.500 peserta. Oke, kira-kira tercapai? Harus tercapai. Harus tercapai. Iya. Oke, kalau sekarang masih 50% ya. Kira-kira ini berarti jangka waktunya ada waktu 2 minggu. 2 minggu lagi ya untuk masih diterima menjadi partisipan. Betul. Baik, luar biasa sekali Bang Handika Fikri Pratama MM CA selaku Ketua Pelaksana Peparnas keempat. Pokoknya sukses acaranya. Amin, terima kasih. Semoga menorehkan prestasi, menghidupkan pariwisata di Sumatera Selatan kembali dan juga melalui olahraga meningkatkan sportivitas dan juga menjalin silaturahmi ya Bang antar insan pariwisata di Sumatera Selatan. Terima kasih sekali Bang Handika atas kehadirannya di podcast TVRI Bicara hari ini. Dan pemirsa, akhirnya saya Areka Sari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.